Video ini adalah untuk calon mahasiswa MBA ITB, ya SBM ITB, khususnya untuk program yang Jakarta. Di Jakarta sendiri ada banyak program seperti Blemba, GM, Entre, ada Enemba dan lain-lain. Ya. Dan untuk masuk MBA ITB itu ada beberapa jenis tes, ya. Ada tes kemampuan bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS gitu, atau ada juga TPA ya, pengetahuan. Dan juga ada tes interview. Nah, video ini akan membahas mengenai tes interview, aspek-aspek apa saja yang akan dinilai pada saat calon mahasiswa itu tes interview, ya. Kemudian yang kedua adalah tipsnya apa aja ya untuk bisa melalui atau melewati si interview ini dengan baik. Ya. Saya adalah salah satu dosen di SBM ITB dan biasanya saya adalah salah satu dosen yang juga akan menginterview calon-calon mahasiswa tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah aspek-aspek apa saja, ya. Yang pertama adalah aspek analytical skill, contohnya lebih kepada problem solving dan juga critical reasoning. Ya. Nanti 2 jam atau 3 jam sebelum interview itu, tim akademis akan membagikan suatu case study. Ya. Suatu case study untuk mahasiswa baca hanya dalam waktu 2 dan 3 jam. Kemudian dalam waktu 2 dan 3 jam itu mahasiswa harus bisa membaca, mengerti permasalahan case study itu, apa saja yang menjadi masalah di dalam case study itu, termasuk juga exhibit-exhibitnya atau lampiran-lampirannya. Ada lampiran keuangan, ada lampiran grafik, itu semua harus dipelajari dan harus dimengerti. Ya. Kemudian nanti pada saat interview tersebut akan diketahui lah ya, kemampuan problem solving atau critical reasoning dari calon mahasiswa tersebut gitu ya. Nanti interviewer akan memberikan beberapa pertanyaan gitu ya yang harus dijawab oleh calon mahasiswa tersebut, dan dari situ akan kelihatan sebenarnya sejauh mana mahasiswa tersebut mengerti si case study tersebut dan problem solvingnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi diharapkan dalam waktu 2-3 jam tersebut mahasiswa harus mengerti dan harus bisa memahami seluk-beluk dari case study tersebut gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah communication skill. Jadi untuk diketahui interviewnya nanti itu sendiri akan dilakukan dalam full English ya. Full dalam bahasa Inggris. Jadi calon mahasiswa sangat-sangat perlu untuk menguasai bahasa Inggris. Dan nggak cuma berhenti di situ saja, yang dinilai adalah aspek communication-nya gitu. Bagaimana seorang mahasiswa bisa menata bahasanya ya sampai akhirnya bisa membangun suatu kalimat utuh yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dan juga ada penekanan-penekanan mana yang harus dia lakukan, karena itu adalah menjadi inti dari kalimat atau inti dari message-nya, itu harus dilakukan. Jadi kalau communication skill jangan plain ya, jangan datar, tapi harus ada penekanan-penekanan mana yang mau disampaikan oleh mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, ini juga ada tips, hati-hati jangan hanya membaca ya, karena dosen bisa melihat ya, si interviewer itu bisa melihat kalau ini mahasiswa hanya membaca, apalagi membaca dari AI gitu kan ya, karena akan berbeda nih waktu perkenalan diri, bahasa Inggrisnya acak-adut, tiba-tiba pada saat AI bahasa Inggrisnya jadi sangat bagus. Nah, itu akan sangat terlihat. Pada saat mahasiswa membaca itu pun sudah terlihat, apalagi membaca dari misalnya aplikasi AI. Jadi lebih baik adalah dicermati, dimengerti, baru kemudian ada proses internalisasi ya, proses pengertian diri sendiri, baru kemudian disampaikan ulang. Itu adalah tipsnya untuk communication skill ya. Jadi jangan baca ya. Baca boleh, nggak apa-apa, tapi bentuknya pointer-pointer, tapi setelah itu harus dijelaskan kembali. Dan itu akan dilihat juga communication skillnya seperti apa. Yang ketiga adalah leadership. Nanti pada saat diberikan kesempatan misalnya untuk memperkenalkan diri, perkenalkan diri dengan baik. Misalnya nama, background studinya dulu seperti apa, pekerjaan saat ini seperti apa. Nah, kalau
Kalau calon mahasiswa adalah seorang leader, misalnya Anda seorang manajer atau seorang division head atau Anda memiliki perusahaan sendiri, CEO atau CTO atau apapun, beritahu gitu ya sudah berapa lama menjadi leader kan, dan juga adalah berapa orang yang disupervisi, berapa manajer kah atau berapa division head kah, berapa staff kah, itu juga perlu diberikan pengenalan singkat dan juga kesan pesan Anda sebagai leader. Tapi jangan terlalu lama, dikit saja karena leadership itu penting. Nah, dalam leadership ini juga inisiatifnya gitu ya. Inisiatif dari mahasiswa tersebut. Apakah mahasiswa tersebut selalu menunggu orang lain menjawab baru dia menjawab? Karena dalam interview tersebut akan ada langsung 5 atau 6 mahasiswa sekaligus gitu kan ya. Kalau inisiatifnya rendah, dia selalu menjawab paling terakhir, dia selalu menunggu jawaban-jawaban temannya baru dia hanya mengikuti. Nah, itu terlihat leadershipnya kurang baik ya. Walaupun dia misalnya adalah seorang leader, seorang CEO, tapi kalau misalnya inisiatifnya rendah, nah leadershipnya itu jadi malah nggak kelihatan gitu ya. Nah, yang keempat adalah motivasi. Apa dari motivasi mahasiswa tersebut? Kenapa harus SBM ITB meng-accept si calon mahasiswa tersebut? Tentunya ini berlaku dua arah gitu kan, karena pastinya mahasiswa nggak cuman nyoba di SBM ITB, mungkin beberapa mahasiswa akan coba di universitas lokal yang lain atau juga universitas internasional gitu kan ya. Tapi it works both way ya. Jadi pada saat menjelaskan motivasi Anda juga harus tahu bahwa kenapa Anda memilih SBM ITB, dan bukan hanya itu, harus bisa menjawab kenapa SBM ITB harus memilih Anda dan bukan calon mahasiswa yang lain gitu ya. Sumbangsi Anda apa di dalam perkuliahan nanti, sumbangsi Anda apa dalam segi akademik SBM ITB itu sendiri. Nah, itu harus bisa dimunculkan gitu ya. Nah, itulah 4 aspek yang harus Anda cermati, yang harus Anda tonjolkan pada saat interview untuk program MBA ITB ya, yang khususnya adalah untuk program-program Jakarta. Jadi harus bisa menunjukkan keempat aspek tersebut. Lalu apa tipsnya? Yang pertama adalah jadi diri sendiri. Yang namanya interview adalah proses selection ya. Ketika Anda menjadi diri sendiri, itu akan kelihatan apakah Anda cocok menjadi sebagai SBM ITB atau mungkin Anda harusnya berada di tempat lain. Atau kadang ada juga tuh ketika Anda menjadi diri sendiri, sepertinya Anda kurang cocok untuk berada di program entry gitu ya. Anda lebih cocok berada di program Belemba misalnya, atau Anda lebih cocok berada di program GM. Itu akan terlihat gitu. Tapi sangat baik untuk menjadi diri sendiri, karena namanya proses interview adalah proses screening juga untuk mengetahui apakah Anda adalah akan berada di tempat yang tepat gitu kan ya. Karena kan kami para dosen adalah yang sudah menjalaninya tiap hari ya, tiap saat gitu ya. Jadi bisa memberitahu apakah Anda akan berada di tempat yang tepat gitu. Karena beberapa mahasiswa yang saya interview sepertinya memilih program yang kurang tepat gitu, kayak jadi agak kurang menunjang pembelajarannya nanti selama 1,5 sampai 18 bulan ya, 1,5 tahun sampai 18 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris is a must, so you need to practice yourself. You can practice yourself misalnya dengan AI, kan sekarang udah ada yang khusus audio. You can ask AI to ask you questions so you can answer in English. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin cemerlang tapi bahasa Inggrisnya kurang bagus. Nah, tidak bisa, karena memang di MBA ITB ini yang kelas Jakarta semua pembelajarannya akan dilakukan dengan full English gitu ya. Dan juga leadershipnya harus dimunculkan, tadi yang seperti saya udah infokan. Kemudian motivasinya juga harus kuat, harus jelas, tidak hanya kenapa kita memilih Anda, dan sumbangsi Anda ke akademik ITB nanti apa. Hindari AI ya. AI boleh untuk membantu untuk mengerti, lakukan internalisasi diri, baru kemudian disampaikan ulang agar komunikasinya dengan baik. Kira-kira begitu, nanti kita bahas lebih lanjut di YouTube saya ya. Thank you.